Selamat sore Pak, Kak, dan Abang-abang Asdus. Eh, Perkenalkan nama saya Grace Theodora dengan NIM 12S23043. Di sini saya akan mempresentasikan eh, praktek T03. Eh, kita langsung ke README-nya. Untuk T0301 ini itu di sini dibilang bahwa tugasnya itu menuliskan sebuah program yang membaca sebuah bilangan positif, berarti n-nya itu lebih dari 0, dari TSTDIN, dan selanjutnya program itu akan membaca bilangan positifnya sebanyak n kali, berapa kali yang dimasuk soal ini, yakni sesuai dengan berapa inputannya, berapa array yang bakal dimasukin. Kemudian program akan menampilkan semua nilai pada array mulai dari nilai yang pertama kali dimasukkan hingga yang terakhir kali dalam sebaris keluaran. Jadi nanti yang di input dari array yang udah dibuat tadi bakalan di output tapi dalam satu baris. Setiap kali yang ditampilkan dipisahkan dengan tanda koma, berarti dia yang di output satu baris dan berkoma. Ini di example one itu di input array-nya itu ini array-nya 6, terus di input lah 1 2 3 4 5 6, berarti ada 6 kali inputan. Dan outputnya itu satu baris dan dipisahkan dengan tanda koma. Begitu juga dengan example 2, itu inputnya ada 7 ini, dan outputnya sebaris dengan koma. Oke, langsung aja kita ke pembuatan T01-nya. Oke, nah karena di readme-nya tadi itu kita disuruh untuk menginput angka, maka di sini kita akan buat dulu eh, inisialisasi atau deklarasi si nilai angka ini. Misalnya kita buat integer angka. Nah, selanjutnya kita pasti akan setelah kita deklarisasi, kita inisialisasinya ini, barulah kita input nilainya. Ini persen D karena dia integer, dan A ini dia menuju ke alamat si integer A ini. Selanjutnya kita akan mengintegerkan lagi. Kan tadi di soalnya dibilang kalau misalnya hmm, inputannya itu dia dibanyak sebanyak n kali. Berarti kita bakalan pakai array sesuai dengan materi pelajaran yang udah diberitahu. Saya buat variabel angka, terus untuk arraynya saya buat A. Karena kan A-nya ini udah kita buat sebagai apa namanya? Sebagai berapa arraynya? Ya, berapa arraynya? Jadi nanti kan di integer A ini udah di apa bilangnya? Udah di deklarasi. Terus di scan F lah si A ini, supaya bisa kita masukkan nanti di integer angkanya ini, biar masuk nanti berapa berapa eh, berapa kali mau dimasukkan inputnya. Misalnya A-nya kita buat 7, maka nanti array-nya sebanyak 7 kali. Selanjutnya kita buat for ini. Sebentar ya. Nah, for integer i sama dengan 0, i kurang dari a, i plus plus. Maksud dari sini ini kan, kita kan tadi udah tahu berapa kali nih array-nya mau dibuat. Karena kan kita udah input awal kali, awal mulai dari awal itu berapa yang mau di array-kan. Terus eh, setelah nanti integer itu kan, integer i-nya itu kan mulai dari 0. Karena kalau misalnya kita kita array-nya ada 7, berarti i-nya 0, berarti nanti dia eh, untuk n-nya n kurang satu atau a kurang satu. Misalnya kita buat array-nya 7, berarti nanti a-nya itu sebanyak a-nya itu sama dengan 6, karena kan
dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan udah 7 inputan, makanya dia cuman n sama 6. Makanya ini integer i sama dengan 0, i kurang dari a. Karena kan i-nya tadi kan udah dari awal bahwa bahwa i bahwa a-nya itu nggak boleh, i-nya itu nggak boleh lebih dari, nggak boleh pas pas dari pas a atau lebih dari a. Terus i plus plusnya ini untuk menjalankan programnya. Kalau misalnya udah selesai satu indeks, misalnya indeks yang nol itu selesai, masuklah ke indeks nomor i sama dengan 1, i sama dengan 2, i sama dengan 3, sampai berapa kali indeks yang mau di mau yang udah di input itu. Terus ini scan f ini, di scan f lah angka yang udah di input dari indeks 0, 1 sampai 6. Misalnya kalau misalnya arraynya 7. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi for untuk, nah ini bedanya, ini salah. Ya, bedanya for yang di atas sama for yang di bawah itu, kalau for yang di atas ini kita cek dulu yang seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya integer i-nya itu sama dengan, harus i sama dengan 0 dulu awalnya, itu i kurang dari array yang dibuat itu, terus programnya itu baru, barulah nanti dimasukin ininya. Ini pengandaian untuk inputan si scanf ini, scanf yang ini. Terus untuk for yang selanjutnya ini sama, ini integer i sama dengan 0, i kurang dari a, dan i plus plus ini untuk di print lah angka-angka yang ada di, eh, yang udah di input dari indeks 0 sampai 6. Misalnya kalau misalnya arraynya 7. Selanjutnya kita bakal ini dulu. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk, kan tadi ada disuruh buat komanya. Kalau misalnya ini kan dia cuman satu baris doang memang inputannya, cuman nggak pakai koma. Ini coba kita tes ya, kayaknya dia bisa. Ya, 0, 3, 0, 1 buat C. Ah, misalnya aku input 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dia malah output output 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi. Tapi dia dalam satu baris gini. Apa sih namanya? Satu kolom nih, atau ya satu kolom gini. Karena kan belum dibuat syarat syaratnya tadi. Ini kan ada primnya ini. Dan ini berarti dia baris baru. Lanjutnya, hmm, barulah kita buat if. Jika jika i-nya, mana ini sih? Seru. Tidak sama dengan a kurang 1, beda ya. Oh, terus, oh, kurang 1, maka barulah kita print print f si koma. Nah, ya, komanya. Oke. Jadi ini misalnya, kalau 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 yang disuruh tadi kan disuruh buat koma. Jadi ekspresinya si tanda seru ini merupakan operator. Ini sama dengan yang ini, sama dengan ini sebagai operator. Jadi kalau tanda seru ini sebagai perbandingan. Jadi misalnya kalau kalau
kondisinya itu benar jika I itu tidak sama dengan A1. Tapi kalau misalnya kondisinya itu salah, jika I sama dengan A kurang satu. Di mana A kurang satu ini maksudnya itu kayak apa ya? Kayak si ini buat koma nggak boleh di indeks terakhir gitu. Indeks terakhir nggak boleh. Jadi dia cuma boleh di sebelum indeks terakhir. Makanya dibuat jika I tidak sama dengan indeks terakhir, maka barulah di print tanda koma. Ya, sebentar. Pribadi. Tadi ada CMD-nya, jadi udah masuknya. Banyak kan. Integer I. Kok yang dibahas? I. Integer. Ada yang guys. Ini dia. Oh, oke. Nah, coba kita temukan GCC. Ini 6 1 2 3 4 5 6. Oh, ini ya. Hmm, 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 hmm. Fix apa nih yang ganti ya? Coba ini. Apa sih ini soal integer, in scan, integer angka, integer isu. Hmm, benar, itu benar kok. Ini belum ditutup kali ya. Pantas lah. Ini kan, eh ini kan tadi di Pak tadi kan ada masalah. Banyak di formnya tadi saya malah tutup, padahal di form ini masih ada if. Karena kan ini di bagian printf di sini. Kan bakal di bagian printnya. Jadi bagian print inilah kita buat si komanya. Makanya tadi saya ada error. Kita terminalin lagi. Jadi saya sampai satu C. A, satu, dua, tiga, enam, lima, enam. Loh, ini ya. Make one, make one, make one.
Ah, ini dia Pak, udah muncul hasilnya satu satu koma dua koma tiga koma empat koma lima mana? Maaf tadi ada keliru sedikit di bagian fornya. Oke, ini untuk taks satu udah bisa yang koma-komanya dan udah sesuai eh, kendala pertama saya kemarin ngerjain ini. Mungkin yang pertama di komanya yang kita juga Pak. Terus yang kedua di outputnya kan untuk komanya itu eh, nggak ada spasi tambahan. Di situ juga salah, makanya masih nol kemarin. Tapi terus saya pergi baru di nol tiga nol satunya itu benar. Tapi untuk tugas yang kedua itu ini lanjutan dari T02 T03 satu di mana dalam dalam tugas ini lebih kompleks lagi. Maksud saya tuh di sini ini nih dengan soalnya lihat tugas tersebut tidak cukup menantang, tidak membuat adrenalin segala macam. Terus si user ini ingin menampilkan keluaran seperti deskripsi T01. Namun namun menampilkan nilai-nilai dari array secara bergantian, terus dan bergerak ke tengah array. Maksudnya itu misalnya indeks yang nol berpasangan dengan indeksnya yang misalnya kita punya indeksnya 6. Jadi indeks yang nol ini berpasangan sama indeks yang ke-6. Sedangkan indeks yang kedua berpasangan dengan indeks yang ke-5 dan begitu seterusnya. Namun ada pengecualian di indeks yang ganjil. Dalam soalnya ini kan ada example one-nya, di mana ini programnya bakal input angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini array-nya ada 6 dan outputnya akan menampilkan satu. Ini outputnya juga sebenarnya Pak, yang 1,2 1,2,3 sampai 6 dan output duanya itu 1,6, 1,2, 5, 3, 4. Oke, jadi ini kan ditampilkan Pak, makanya ya, nanti di tugas yang kedua ini bakal ada dua outputnya, output satu dan output dua. Ini program akan menampilkan nilai pada indeks rendah. Inilah yang saya bilang tadi Pak. Ini ada example-nya sesuai yang tadi dan langsung saja kita kerjakan. Untuk yang pertama, ya, untuk yang kedua itu kita kan dibilang sesuai sama yang tadi berarti kita integrasikan lagi si A-nya, baru kita scan F lagi untuk input nilainya, baru kita integrasikan lagi si angka A-nya untuk array. Selanjutnya kita buat for sama kayak tadi, for ini untuk mengecek bukan mengecek sih, untuk buat indeksnya gitu, indeks nol. Terus A ini array si indeksnya itu nggak boleh lebih besar dari array-nya. Terus I plus plus untuk pengulangan kembali scan F, barulah di input nilai si array-nya, eh si angkanya. Ini for yang pertama ini untuk output yang pertama, barulah kita print F kan, lalu kita, nah ini for yang kedua sama kayak tadi juga, yang ini printnya untuk print angkanya. Mm-mm. yang for kedua ini yang for kedua ini untuk print F-nya, untuk output yang pertama, output yang ini guys. Oh, ini. Oke. Nah, aduh, susah lagi masuk ke sini.
Oke, nah selanjutnya kita bakal buat output. Tunggu dulu. Eh, if dulu, if untuk tanda komanya. Ya, iyalah, apa ini, Ro? Apa ini, Ro? Ya, ini untuk print, untuk print yang tadi. Oh, ini di print, di, oh, oh, gitu. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya sama aja sih konsepnya. Ini lebih ke kalau misalnya I kurang dari A kurang satu atau indeks terakhir, jadi dia print F. Baru 9.000 masalah. Oke sih. Eh, misalnya. Oke. Nah, ini untuk output yang pertama, yaitu mengeluarkan nilainya tadi, sama-sama ke tadi. Sebenarnya ini bisa sih yang tanda seru sama dengan tadi. Baru di F-nya. Nah, di sini kan dibilang bakal ada dua output. Jadi, yang kedua itu di bawah. Berarti ini harus kita buat di baris baru. Makanya kita print F lah. Si si output satu. Kan kita print F, F, N. Untuk baris baru. Barulah kita mulai pengandai looping dari si for. Ya, iya. Bukan, Neng. Ini for. Di sini. Di sini. Wah, ini integer dari i sama dengan i, i sama dengan 0 sama isi nanti jadi i sama dengan 0, i kurang dari a, i kurang dari a, per 2, dan a 2 sama ini. Hmm. Nah, jadi di sini kan di sini kita lagi mengecek apakah siapa namanya si untuk kan ada outputnya itu kan misalnya dia dicek dia itu genap apa ganjil. Jadi kalau misalnya eh, si 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 indeksnya itu ganjil, misalnya kita buatlah indeksnya, misalnya yang di input itu 5 berarti ada indeksnya ada lima indeks gitu. Jadi kalau misalnya dia eh, eh, ganjil ganjil, makanya makanya nanti dia bakal 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 dibilang dia bakal misalnya ganjil dia bakal diambil nilai tengahnya. Tapi kalau misalnya dia genap, dia bakal dipasang-pasangin dia dari mulai yang indeks paling kecil ke indeks paling besar. Terus begitu selanjutnya. Nah, eh, selanjutnya ini kan yang pertama ini kan kita ngecek ganjil genapnya ini kan. Kita ngecek yang ganjil genapnya. Selanjutnya kita akan angka for
kita keluarkan lagi. Eh, oh lah, udah keluar. Berarti if kan lagi. Kalau misalnya, udah. Nah, sama sih sebenarnya sama yang tadi ini. Cuman ini dia lebih ke apa ya? Karena ini pasang indeks gitu. Jadi, jika si I-nya itu kurang dari 2 kurang 1, 2 kurang 1 ya. Oh ya, 2 kurang 1, makanya baru dari kita print. Print F-nya ini baru kita print F-nya itu untuk koma-koma yang digunakan di output kedua. Nah eh, ini kenapa 2 kurang 1? Karena ini eh, ini digunakan untuk mencetak si koma setiap pasangan elemen si pasangan kecuali setelah pasangan terakhir. Makanya koma nggak bakal dicetak kalau misalnya pasangan terakhir sudah di bagian pasangan terakhir supaya nggak ada koma berlebih. Misalnya kayak gini, misalnya 1,2,3,4, nggak deh. Misalnya ada angka 1,5 1 sampai 7, 1 sampai 6, 1, 6, 2, 5, 3, 4. Nah, inilah angka tanda koma berlebih. Makanya dibuat di sini kok misalnya A per 2 kurang 1 nggak boleh karena ini termasuk indeksnya terakhir. Misalnya indeksnya 6. Terus per 2 kurang 1. Selanjutnya kita bakal buat di for tutup dulu. Itu doang kan terus. Oh, terus. Ujungnya kita butuh di for udah di X di for in for integer. Oh, sama kayak tadi. Cuman ini hmm, ada lagi. Enggak. Sebentar. Kan udah di for berarti kita tinggal ini kan udah ini kan kondisi untuk si apakah ini genap apa ganjil. Oh, bukan ini. Oh ini. Iya. Oh betul. Kok jadi hilang ya? Kok jadi hilang yang aku buat tadi? Astaga. Hapus. Jadi ulangnya print F, print FCN, terus import lagi. Oke. Nah, ini kan ini tadi kan untuk yang kita cek apakah ini ganjil apa gitu atau genap. Nah, selanjutnya barulah kita print FN untuk output kedua, baris kedua. Makanya di sini dia fontnya untuk eh, ngeprint angkanya yang ngeprint si angka yang udah dimasukin tadi yang sesuai dengan kode misalnya I sama dengan A per 2 inilah A per 2 ini maksudnya untuk pasangannya indeksnya itu nggak boleh lebih dari si array-nya itu inputan si array-nya itu. Oke, selanjutnya barulah kita buat yang saya bilang tadi kalau misalnya dia ganjil itu ini dia enggak bukan gini panjang banget. eh, um, persen dua sama dengan
satu, maka ini maksud. Nah, maksud dari ini, misalnya, eh, misalnya gimana ya, di bagian if-nya ini kondisinya ini. Kalau misalnya kondisi untuk ngecek ini ganjil atau genap. Jadi eh, maksudnya ganjil atau genap itu dia mengecek ada berapa elemen dalam range itu, ada berapa indeks. Jadi dicek. Jadi untuk yang persenan D ini kok ada simbol? Emang ada kah? Enggak ada. Terus baru. Nah, jadi kalau misalnya dia ganjil, jadi ini kan ada yang rumus. Jadi kalau misalnya dia ganjil, misalnya kodenya itu ada 5, makanya dia itu 5/2 yang diambil untuk yang di output itu cuman bagian indeks yang misalnya indeksnya ada 5, berarti kalau dibagi dua, eh, yang di tengah itu kan indeks 3, makanya nanti yang dikeluar dari output itu indeksnya 3 gitu. Misalnya ada dalam eh, elemen dalam array misalnya, elemen dalam array itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti yang diambil dalam eh in, apa ya, elemen yang ganjil itu dia cuma angka 3 itu outputnya. Makanya di printf dia angkanya. Oke, mari kita coba. Don't make me strong. I'm sorry if I said I'm with you. Siapa nih? 0302 T. HI. Aku tahu. 012345 6. Kok gini lagi ya? Tadi juga gini tau. Aku nggak mau pakai komen yang ah. Mau pakai PowerShell aja. Sorry, I said I'm with you. Nah, ini sesuai dengan outputnya. Kalau misalnya yang di input 6 6 6 elemen berarti atau 6 kali gitu. Makanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outputnya ini dan inputnya ini. Kemarin kesalahan saya dalam T02 T0203 ini, T0302 ini, yang pertama itu saya cuma output eh, output duanya doang, yang kayak 1,6, yang elemen indeks tertinggi dengan indeks terendah. Rupanya yang di outputkan juga itu. Dan kemarin juga saya programnya nggak bisa bahwa di belakang ini ada koma, di belakang 4 ini ada koma. Jadi programnya masih salah. Em, saya sering. Sekian dari presentasi saya mengenai eh, array di T003. Banyak kesalahan yang saya lakukan dalam program ini. Seperti dalam presentasi tadi juga ada beberapa kesalahan yang mungkin kekeliruan. Jadi saya mohon maaf untuk kakak abang dosen, kakak abang dan juga bapak dosen. Terima kasih.